Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja, memperkenalkan nama saya Khalid Izmi SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan NIM 25161650. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 November 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apakah siswa hari ini sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat, kabarnya baik ya? Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa kita akan membacakan doa. Boleh siswa dipimpin doanya? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembacaan doa hari ini sudah selesai. Dengan kita berbaca doa hari ini, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan Allah memudahkan segala urusan kepada kita, dan semoga kita menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat ke bangsa dan negara. Dan kita akan menjadikan lagi kebangsaan kita yang berjudul Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Mana anak-anak? Apakah hari ini kita semangat? Semangat. Yang kurang keras semangat? Semangat. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen satu persatu siswa ya. Ali Kristiansyah, Ya Pak. Fauzi, Ya Pak. Ahmad Zulkaini, Ada Pak. Irfandi. Ada Pak. Baik, selanjutnya Bapak berharap sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak harapkan kepada siswa jangan ribut ya, selalu memahami aturan supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam mata pelajaran kita, ekonomi ya. Jadi Bapak akan menanyakan kepada siswa, apa kalian ketahui tentang ekonomi? Ya, silakan. Karena untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada siswa lainnya, mengapa manusia tidak bisa dipisahkan dari ekonomi? Pak, Ya, silakan. memahami kebijakan publik, meningkatkan kesadaran sosial dan global. Ya, jelas. Kenapa demikian? Karena ekonomi hidup bukan hanya di zaman modern. Ekonomi sudah hidup dari zaman purbakala. Tanpa ekonomi, kehidupan manusia tidak berjalan dengan bagus. Baik, Bapak sudah menanyakan, siswa sudah menjawab tiga pertanyaan dari Bapak, dan Bapak akan menerangkan sedikit menuju masalah
ekonomi tadi. Ya, baik. Pada dasarnya manusia telah berkegiatan ekonomi semenjak mereka lahir hingga membentuk peradaban modern. Jadi manusia bertahan hidup dengan secara memenuhi kebutuhan, sehingga kita semua manusia ini bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Baik, sedikit Bapak akan memberikan gambaran. Di sini Bapak akan memberikan sebuah gambaran di mana ini yang disebut roda ekonomi ya. Jadi roda ekonomi ini adalah semacam pemutaran dalam sebuah katakanlah kita berbicara pemerintahan Republik Indonesia ini ya. Jadi ini adalah semacam alat ya, semacam mesin ya. Dia akan berputar tergantung dari bagaimana cara proses berjalannya ekonomi. Baik, di sini pemerintahan terbentuk karena adanya masyarakat. Kenapa demikian? Terbentuk pemerintahan itu berdasarkan dari masyarakat. Jadi pemerintahan yang terbentuk sehingga melahirkanlah yang namanya bank. Bank ini akan disalurkan kepada perusahaan. Perusahaan ini yang kelola adalah masyarakat. Sehingga uang yang diambil oleh bank bisa dipinjamkan kepada perusahaan. Perusahaan ini akan membentuk beberapa usaha. Selanjutnya Bapak akan memberikan video tentang pembelajaran. Boleh kepada siswa kita saksikan bersama-sama ya. Secara sederhana, kebutuhan diartikan sebagai keinginan manusia dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga terciptalah kemampuan berdasarkan representasi yang berdasarkan kebutuhan reproduksi waktunya dan berdasarkan sumber atau konsumsinya. Kebutuhan sekunder dan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai manusia. Kebutuhan primer membuat Indonesia Barusan kita sudah menyaksikan sedikit video tentang penjelasan bagaimana ekonomi itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini menjadi pedoman kita ke depan. Dan Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Di sini pengertian ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ilmu ekonomi juga membahas tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi itu terdiri dari Adam Smith, David Ricardo Harmat. Orang ini adalah berasal dari negara luar ya. Mereka adalah tokoh-tokoh ilmu ekonomi. Terdiri dari ekonomi mikro, ekonomi syariah, ekonomi makro, ekonomi internasional, dan ekonomi pembangunan. Maksudnya gini, manusia itu kan memilih dan menentukan terbaik, mana yang terbaik untuk pilihan dan kebutuhan mereka. Tidak semua yang dipilih itu menjadi keinginan manusia. Jadi ada beberapa yang harus dipilih. Jadi di sini juga biaya keluar. Setiap keputusan yang memiliki konsekuensi berupa biaya dari keluar, dia akan korbankan. Sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sistem ekonomi pasar. Ada juga sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi campuran. Tradisional ini adalah yang berkaitan dengan peradaban yang istilahnya yang agak-agak ke inilah ke kampung-kampungan ya. Tradisional masih melakukan sistem ekonomi yang terdahulu. Dan juga di sini ekonomi pasar yang sudah menjadi ekonomi yang modern, yang berlangsung modern. Biasanya itu digunakan di perkotaan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu adalah yang semua berkaitan yang itu semua tadi akan masuk ke ekonomi campuran tadi. Kita menjadi beberapa macam ekonomi ya. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi yaitu membantu dalam mengembalikan keputusan ekonomi yang rasional, terus mengelola keuangan pribadi dan bisnis secara efektif. Faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta yang ditawarkan, sehingga keseimbangan pasar, interaksi antara pemerintahan dan penawaran dalam menentukan harga. Jadi kalau tidak ada keseimbangan pasar, maka ekonomi itu hancur. Ekonomi berdampak buruk, maka pemerintah akan mengambil kebijakan, maka akan mengubah perubahan harga, sehingga untuk menjadikan stabilitas ekonomi kita ini menjadi normal. Paham ya? Paham. Oke. Ilmu ekonomi penting untuk mengelola sumber daya terbatas, memahami prinsip dan sistem ekonomi, membantu individu dan pemerintah, ya kan? Pemerintah membuat keputusan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi juga menyelesaikan masalah ekonomi mikro dan makro serta memberikan solusi untuk tantangan di masa depan. Sehingga permasalahan tentang bermanfaat bagi individu dan bangsa. Paham ya? Pemerintah ini adalah sistem. Sistem inilah yang membuat pemutaran roda di Indonesia ini menjadi stabil. Tanpa pemerintahan, maka ekonomi ini tidak akan berjalan dengan baik, sehingga terbentuknya pemerintahan dan juga masyarakat. Nah, jadi disinilah terjadi ekonomi berputar dengan baik. Selanjutnya, Bapak memberikan sebuah tugas ya kepada siswa. Nah ini Bapak kasih kepada kelompok 1 dulu. Kelompok ini ya, kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Oke anak-anak. Ya, tugas sudah Bapak berikan. Boleh dilihat ya. Jawab dengan bagus pertanyaan dan tugas yang Bapak berikan. Silakan.
Dipahami pertanyaan Bapak tadi ya, yang telah Bapak berikan tugas tadi, dipahami, dicermati ya. Oke anak, apakah sudah siap? Ya. Boleh Bapak lihat apa gambarnya? Kelompok satu, mohon berdiri sini untuk mempresentasikan jawaban yang telah Bapak berikan tadi. Boleh? Tugas yang Bapak berikan tadi sudah selesai ya? Ya. Boleh dipresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kami menjawabkan pertanyaan Bapak. Ya, gimana? Boleh? Berikan 5 contoh kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kebutuhan esensial untuk hidup sehari-hari. 1. Makanan bergizi untuk kesehatan. 2. Minum air bersih setiap hari. 3. Tempat tinggal atau rumah yang layak. 4. Pakaian untuk melindungi tubuh dari cuaca. 5. Obat-obatan dan layanan kesehatan bila sakit. Keinginan tidak esensial bersifat pelengkap atau hiburan. 1. Smartphone terbaru untuk bersosialisasi dan hiburan. 2. Hiburan ke tempat wisata favorit. 3. Sepatu atau pakaian bermerek. 4. Makanan di restoran mewah atau pesan makanan online setiap hari. 5. Bermain game atau menonton film berbayar secara rutin. Ya. Cuma ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada kelompok 2 juga akan mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan tadi. Mohon untuk kesediaannya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan. Coba tentukan pengertian dan jenis kebutuhan. Ya. 1. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan merupakan bagian tak dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, kebutuhan dapat diartikan sebagai segala manusia. Ya. Kebutuhan dapat diartikan sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Ya. 2. Jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan umum. C. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu. 1. Kebutuhan sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan. Dengan waktu Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab kelangkaan adanya keterbatasan benda, pemenuhan kebutuhan di alam, contohnya pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. B. Adanya
ada yang kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya banyak hutan yang gandul akibat pembalakan liar, penangkapan ikan yang tidak benar. C. Ada yang keterbatasan kemampuan manusia mengenal sumber daya ekonomi yang ada. Contohnya keterbatasan manusia dalam penguasaan teknologi sehingga sumber daya ekonomi tidak dapat memanfaatkan efektif dan efisien mungkin. D. Ada yang meningkatkan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan, seperti peningkatan jumlah manusia menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan. Jadi ada pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan sehingga terjadi kelangkaan. Ya. Terima kasih kepada siswa-siswa Bapak yang telah mempresentasikan tugas yang telah Bapak lakukan ini. Luar biasa sekali ya. Setelah siswa paparkan tadi, juga ekonomi adalah ilmu tentang cara bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya. Terus masalah pokok ekonomi mencakup ya apa saja, termasuk produksi dan juga memproduksi dan beberapa hal-hal yang lain, sehingga ini menjadi pertimbangan kita semua. Karena seperti Bapak jelaskan tadi, tanpa ekonomi kehidupan ini tidak berjalan dengan baik, sehingga ini menjadi acuan untuk kita semua. Baik, terus biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika membuat keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil hari ini adalah mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi tanpa kita memikirkan apa peluang yang kita ambil, itu menjadi acuan kita ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan dari apa yang kita rencanakan, sehingga ekonomi itu bertumbuh dengan baik. Terus apakah anak-anak ada pertanyaan yang lain yang tidak paham atau yang belum paham? Boleh ditanyakan. Gimana? Sudah paham? Ya. Sudah paham ya? Ya. Mungkin ada tambahan lagi yang perlu Bapak jelaskan? Jadi baik. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak? Ya. Apakah materi yang Bapak berikan hari ini sudah paham? Sudah memuaskan? Ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Jadi setelah Bapak jelaskan tadi, ada poin-poin yang perlu Bapak jelaskan juga. Bapak sampaikan, ekonomi adalah ilmu tentang cara bagaimana memenuhi, ya kan? Memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya. Dan kembali ke ini tadi,
motif dan tindakan ekonomi dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan, di mana rumah tangga konsumen, pelaku ekonomi meliputi rumah tangga konsumen dan juga pemerintahan, tenaga konsumen, itu menjadi acuan ya, sehingga perkembangan ekonomi kita semakin meningkat. Terus kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sistem ekonomi dapat berupa tradisional, pemandu, pasar, dan campuran, seperti yang Bapak tampilkan tadi di video. Nah, di situ tertera semua. Nah, jadi mungkin penyampaian Bapak ada itu yang bisa Bapak sampaikan, sehingga Bapak memberikan pertanyaan kepada siswa. Apakah siswa ada mau menanyakan? Apakah sudah paham semua? Sudah? Bapak ucapkan terima kasih juga, siswa-siswa Bapak sangat luar biasa ya hari ini ya. Sangat luar biasa. Jadi ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain enggak? Ya, oke. Baik. Semoga materi pembelajaran kita hari ini menjadi lancar, dan kedepannya pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang konsep ekonomi yang akan menjadi pembelajaran kedepannya ya. Jadi baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan membaca doa ya. Semangat ya. Oke, semangat ya. Ya. Berarti tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, boleh. Bapak minta bantu baca doa untuk penutupan kita hari ini. Semoga selanjutnya kita akan berjumpa lagi. Silakan. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Maka berakhirlah kita ini dengan pembelajaran yang telah kita lalui. Semoga ini menjadi berkah ya, menjadi baik. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Jadi dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu